Bagaimanakah membayar fidyah yang benar? Apakah boleh membayar fidyah dengan mengundang teman-teman buka puasa di rumah? Kalau kita lihat sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa orang yang memang sudah tidak kuat untuk berpuasa, orang yang lansia, ya, atau orang yang sakit tidak pernah kunjung sembuh, ya, maka Allah katakan di sini apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka dia harus membayar fidyah, yang mana fidyah ini adalah ta'amu miskin, memberikan makanan bagi orang yang miskin. Ya, bahasanya lihat, ta'amu miskin, makanan bagi orang miskin. Baik, jadi fidyah itu, ya, mengenai masalah kapan dibayar. Kalau bisa fidyah itu dibayar per hari ditinggalkan. Sekarang dia meninggalkan, dia bayar untuk hari ini, ya, atau dia rapel di akhir, ya. Jadi contoh seumpama di akhir puasa di tanggal 29 puasa, ya, maka boleh dia rapel 29 hari atau 29 fidyah. Terus berupa apa fidyah ini? Fidyah ini adalah memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, ya, yaitu makanan pokok. Ya, makanan pokok di sini, ya, ada yang artinya mengatakan makanan pokok yaitu kalau kita Indonesia kan makanan pokoknya beras, maka fidyahnya menggunakan beras. Jadi membayarkan berupa beras, ya, yang mentah yang belum dimasak, atau dia boleh membayarkan dengan makanan yang sudah matang. Karena memang intinya kan Allah Ta'ala mengatakan ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Jadi yang kita kasih jangan berupa beras mentah, usahakan kalau bisa sudah matang sak lauk pauknya, ya. Jadi dalam satu bungkus itu sudah ada lauk pauknya. Jadi orang miskin tuh langsung makan, tidak perlu lagi cuman ngasih beras saja. Kenapa? Kalau ngasih beras saja belum tentu nanti dia bisa masak. Kalaupun dimasak belum tentu bisa dimakan. Kenapa? Nasi-nasi saja. Maka dari itu yang lebih baik untuk fidyah itu adalah makanan yang sudah matang. Itu. Nah, terus dikasih ke siapa makanan itu? Allah Ta'ala mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah makanan untuk orang miskin. Terus kita boleh enggak kalau di sini kan kalau kita mengundang teman-teman buka puasa di rumah, teman-temannya bagaimana ini? Kalau seandainya teman-teman kita kaya, enggak boleh. Jadi fidyah itu bukan untuk orang berbuka, bukan. Tapi fidyah itu makanan untuk orang miskin. Jadi tidak disyaratkan harus dipakai untuk berbuka puasa, tidak. Yang intinya adalah untuk orang miskin. Sehingga fidyah ini masih boleh dibayarkan setelah Ramadan. Ya, jadi salah orang beranggapan fidyah itu harus dibayar untuk berbuka puasa, tidak. Cuma lebih baik memang kalau dikasih orang miskin yang sedang berpuasa, yang dia bisa berbuka dengan nasi tersebut, masya Allah pahalanya kan luar biasa jadinya. Ya, jadi jangan salah. Bolehkah kita mengundang? Boleh saja ke rumah. Ini yang sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang memang sudah ketika itu di usia yang lanjut, sudah tidak mampu berpuasa. Maka di akhir puasa itu, di akhir-akhir puasa, beliau di sini sahabat tersebut radhiyallahu anhu itu memasak dengan jumlah 30 hari, sekitar ya berapa jumlah yang beliau tinggalkan, dia undang orang-orang miskin makan di rumahnya sejumlah puasa yang ditinggalkan. Jadi untuk satu harinya itu 1 kali makan untuk orang miskin. Ya, itu jamaah rahimakumullah, ya. Sekali lagi ingat bahwasanya
Fidyah itu adalah usahakan makanan yang sudah matang, jangan menggunakan beras. Kenapa? Karena mentah ya. Jadi afdolnya menggunakan makanan yang sudah matang, langsung bisa dikonsumsi. Dan yang berhak mendapatkan fidyah siapa? Dia adalah orang miskin. Teman-teman boleh, kalau temannya miskin tidak apa-apa. Tapi kalau temannya orang kaya, ya punya rumah mewah, mobil mewah, bahkan punya pabrik dan sebagainya, orang kaya tidak boleh. Jadi salah, sehingga memang sebagian kita menganggap fidyah itu untuk orang berbuka, salah, tapi untuk orang miskin. Allahu a'lam. Kemudian apa hukumnya wanita yang sudah suci dari haid setelah 1 hari berpuasa keesokan harinya keluar darah haid lagi? Apakah puasa hari tersebut sah atau tidak? Baik, kalau memang dia kebiasaannya haid 8 hari tiba-tiba menjadi 5 hari ternyata putus darahnya, tidak keluar darah. Kemudian di hari ke-6 dia puasa, ternyata hari 7 keluar lagi. Bagaimana puasanya? Belum. Jadi dia belum terhitung suci. Maka puasanya bagaimana? Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena masih dalam kondisi haid. Kecuali sebagaimana yang sudah kita pelajari, darah-darah haid. Ya, dia biasa 8 hari haid, sudah 8 hari, ternyata masih keluar darah dari kebiasaannya, atau bahkan dia sudah menunggu 14 hari masih keluar darah yang dikenal dengan istilah darah istihadhah, darah penyakit, dia boleh dia berpuasa dan harus tetap sholat. Tapi kalau masih dalam kondisi tengah-tengah haid dia berhenti, ini belum boleh puasa. Ya, kenapa? Karena dia belum suci. Allahu a'lam. Kemudian bagaimana seorang wanita yang haid datang bulan memaksimalkan waktu dan hari-harinya di Ramadan? Apakah benar seorang yang haid boleh baca Al-Quran di handphone? Syukron. Baik, untuk orang yang haid di sini, bagaimana dia memaksimalkan hari-hari di Ramadan? Dia boleh berzikir pagi dan petang. Ya, yang dia tidak boleh adalah yaitu sholat, puasa, kemudian membaca Al-Quran, tidak boleh. Kecuali memang sangat-sangat dibutuhkan semacam guru, itu lain. Ya, karena ada kebutuhan untuk membaca Al-Quran. Ya, begitu juga hafizah, yaitu orang penghafal Al-Quran. Kalau ndak ngulang hafalannya hilang. Ini kan istihsan, artinya dalam hal kondisi yang sangat-sangat dibutuhkan. Ya, tapi kalau seandainya mohon maaf sekedar ibu rumah tangga dan sebagainya, meskipun di HP tetap tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, jadi namanya membaca tidak harus melihat. Jadi sekarang begini pun Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah membaca namanya. Ya, meskipun tidak melihat Al-Quran. Ya, kalau ini kan dikatakan melihat dari HP, bolehkah? Yang tidak boleh itu membaca. Ya, kalau ini kan sudah membaca namanya, meskipun tidak melihat Al-Quran. Ini jamaah rahimakumullah. Maka jika memang tidak ada suatu kebutuhan ya di Ramadan ini, ya sudah, artinya memang seperti itulah kita diuji. Jadi seorang wanita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dia bisa taat apa enggak. Ya, dalam kondisi haid dan nifas. Ya, jadi dia tidak boleh kalau tidak ada kebutuhan sama sekali, meskipun itu Ramadan, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran. Terus apa yang harus dia lakukan? Ya, bisa dia berzikir pagi dan petang. Ya, kemudian kegiatan-kegiatannya dia semacam dia masak dan sebagainya, itu diniatkan ibadah. Ya Allah, artinya dia masak, bersih-bersih rumah, sudah diniatkan ibadah dalam rangka Ramadan sambil berzikir dan sebagainya. Itu sudah ya. Jadi memang para wanita ya, memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya sudah, pokoknya ikuti ya, jangan sampai kita melanggar, kita maksa, pokoknya saya mau sholat, pokoknya saya mau puasa. Ingat, sholat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan tidak sah, bahkan dia kalau sengaja melakukan itu maksa, dia terhitung berdosa. Allahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi. Apakah menangis secara berlebihan karena suatu musibah termasuk menghapus pahala puasa? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam. Yang biasa bersedih, ya artinya bersedih itu biasa. Ya, kadang-kadang kita salah memang. Kita mengatakan kepada anak kita, jangan nangis, puasanya batal nanti. Ya, maksudnya puasa batal ini gimana sih? Mungkin saja Allahu a'lam. Ya, mungkin nangisnya itu kan air mata keluar, masuk ke mulut, ditelan, itu mungkin maksudnya. Ya, pada dasarnya memang nangis tidak membatalkan puasa, biasa.
Apalagi kalau ada orang yang kena musibah di saat Ramadan, wajar dia menangis. Ya, hal yang wajar menangis. Apakah membatalkan puasanya? Tidak. Dan bahkan berlebihan dalam menangis, apakah membatalkan puasa? Allahu a'lam. Yang jelas tadi sudah kita bahas, tidak ada menangis berlebihan itu bisa sampai membatalkan puasanya. Bisa saja menangis berlebihan, ternyata perutnya lapar, dia makan. Ya, jadi bukan karena dia menangis berlebihannya, tapi karena makannya itu yang membuat dia batal. Begitu juga ada anak kecil nangis, kita bilang batal, salah. Ya, khawatir airnya masuk, ya, atau anak itu nangis terus malah perutnya lapar dan sebagainya, perutnya sakit malah mah dan sebagainya, bisa membatalkan puasa kalau dia makan. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saat berbuka puasa kita tidak menemukan air atau makanan untuk berbuka, apakah diperbolehkan muntah dengan sengaja untuk berbuka puasa? Jika saat berbuka puasa kita tidak menemukan air atau makanan untuk berbuka, apakah diperbolehkan muntah dengan sengaja untuk berbuka puasa? Tidak. Ya, intinya memang kalau memang tidak ada ya sudah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang ada kurma basah, silahkan kurma basah. Kalau tidak ada, kurma kering. Kalau tidak ada, air. Kalau tidak punya ya bagaimana? Ya, kalau tidak punya sama sekali, terus bagaimana puasanya? Tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Kenapa? Karena sah. Orang tidak ada sama sekali makanan dan minuman. Ya. Jadi tidak perlu sampai dia sengaja melakukan muntah, tidak perlu. Ya, karena memang tidak ada sesuatu yang memaksa dia harus berbuka. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, saya seorang mu'allaf, masih awam tentang puasa. Apakah bercumbu dengan suami di siang hari puasa tapi tidak sampai berhubungan badan itu termasuk membatalkan puasa? Tidak. Ya, ini sudah kita bahas, bercumbu dengan suami atau istri itu tidak membatalkan puasa. Cuman para ulama memakruhkannya. Kenapa? Khawatir nanti bisa sampai kebablasan lewat. Ya, tidak sengaja, ya. Artinya kebawa sampai ada melakukan hubungan intim. Jadi hubungan intim itu yang membatalkan puasanya. Jadi bercumbu ini dikatakan oleh sebagian ulama hukumnya makruh. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vape, rokok elektrik, apakah membatalkan puasa? Sama. Apa bedanya vape sama rokok? Sama rokok biasa, sama saja. Ya. Vape pun membatalkan puasa. Dan kita tidak pernah maksa. Kadang ada orang yang istilahnya menolak dengan cara kesombongan. Enggak, vape itu beda sama rokok, boleh kok. Ya sudah, silakan, kita tidak pernah maksa. Kita hanya memberitahu vape pun, rokok elektrik pun itu membatalkan puasa. Allahu a'lam.